اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Tetap semangat. Meskipun kita sedang dalam bulan puasa, kita tidak sarapan pagi seperti biasanya, tetapi untuk pesantren kita tetap semangat. Nah, karena yang sudah godin sudah batal puasanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita diterima mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu golongan yang boleh masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan, salah satu pintu surga itu dibuka lebar-lebar khusus untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, ya. Tetapi anak-anakku jangan salah kaprah. Banyak orang yang berpuasa karena untuk puasanya supaya selesai kuat, akhirnya dia banyak tidur, ya, jahe, banyak tidur, lupa akhirnya waktu sholat. Itu salah juga, karena sholat itu adalah yang utama, ya. Bang tidak? Jangan mentang-mentang sedang puasa kelihatannya lelah, tidak bersemangat, ya. Mau cuci piring disuruh orang tua nggak mau, pel di rumah nggak mau, biasa saja, ya, biasa saja. Cuma jangan terlalu diporsi.
kecil. Betul tidak? Jadi sekali lagi, selain puasa kita tetap harus menjaga sholat yang 5 waktu. Ya, baik sholat fardu maupun sholat sunat harus dijaga syarat dan rukunnya. Coba barang Abi nanya, syarat sah sholat atau fardu sholat yang berapa? Ada berapa? Hah? Syarat sah sholat ada berapa? Ada. Salah satunya suci dari hadas. Ya, itu yang pertama, suci dari 2 hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara mensucikannya dengan wudu. Kalau tidak dengan wudu, dengan tayamum. Yang kedua hadas besar. Hadas besar itu cara mensucikannya adus, mandi wajib atau adus. Coba hadas kecil itu seperti apa sih? Pipis. Terus kan? Yang apa lagi? Apa BAB sih? Yang jelas hadas kecil itu yang keluar daripada kubul atau kubul atau dubur. Kubul bagian depan, kalau dubur bagian belakang. Ya. Maka yang pertama dulu yang harus kita ketahui, ya tentunya tentang wudu dulu. Wudu harus benar-benar rapi. Ya, karena wudu itu salah satu syarat sah sholat. Gak ada Pak, ada juga suci dari hadas. Nah itu maksudnya. Wudu itu kan mensucikan hadas kecil. Soleh dan soleha, coba lihat di sini. Jadi hari ini sebenarnya kita akan belajar tentang fardu wudu dan batal wudu. Bapak yakin kalian sudah sangat paham, sudah setiap hari melakukan yang namanya fardu wudu dan batal wudu. Artinya cuman secara rinci pasti ada yang keliru ya, yang keliru. Mana yang batal wudu, mana rukun wudu. Coba fardu wudu itu ada berapa? 6. 1. Niat. 2. Sebentar. Niat itu apa yang dimaksud dengan niat? Ada yang tahu? An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan dipilih. Yang namanya niat itu bermaksud mengerjakan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya, itu baru niat. Ya. Misalkan kalau begini, Bapak bilang saya besok mau ke Bandung. Niat bukan? Bukan. Itu baru rencana. Kalau misalkan mau kemana Pak? Saya mau pulang. Kemudian Bapak pulang. Itu apa? Karena niat itu keinginan hati disertai dengan amalan. Pas selesai muktaronan dipilih. Wa ma'aluha al-qalbu wa talaqudu biha sunnatun. Begitu kalau dalam kitab Sabina begitu. Tempatnya dalam hati dan mengucapkannya itu adalah sunnah. Kemudian yang kedua, fardu wudu itu membasuh muka. Batasannya jangan salah, ya. Dari atas sampai sini. Di mana bisa diratakin dari sini ke sini. Tuh, tadi sampai 2 telinga. Ke sini semua, jangan di sini. Ya, semuanya ke sini. Makanya caranya harus begini, ambil air, angkat ke atas, tangannya jempol yang jempol di sini. Itulah. Yang ketiga, fardu wudu yang ketiga, membasuh 2 tangan mana dulu? Kemudian yang kiri sampai batasannya
pakai baju, pilih baju itu asal jangan bagus saja, tapi bisa memudahkan untuk wudhu. Kemudian yang ke-5, membasuh mengusap sebagian dari kepala masuk syai'in minar ra'si, masuk sebagian dari kepala, ya. Kemudian yang yang kelima, tadi yang keempat, yang kelima masuk kaki. Bariut efek lapar dan haus sampai mata kaki, maksudnya mata kakinya harus kebasuh, jadi di atasnya mata kaki, atasnya. Kemudian yang keenam tertib itu mendahulukan yang seharusnya didahulukan, menghadirkan yang seharusnya terakhir, ya. Jangan kebalik, tidak sah. Misalkan langsung kaki kemudian mengusap sebagian, terus tangan, kemudian misalkan wajah, tidak. Tertib itu harus sesuai dengan rules yang tadi, ya. Paham? Paham. Itu patut. Kalau yang membatalkan udah ada berapa? 1. Ada yang keluar daripada atau dudur. Mau berupa air, mau berupa angin, mau berupa badan. Berupa air kencing, berupa angin kan yang agak padat dikit. Mencret. Ya, ya, kemudian yang kedua yang membatalkan wudhu tidur. Tidur. Kecuali ada yang tidur tapi tidak batal. Dia punya wudhu, tidur. Meskipun ngorok sekalipun tapi tidak batal. Catatannya asal ya. Ini apa namanya? Pantatnya itu tidak bergeser dari tempat tidur. Dari tempat duduk maksudnya. Nah, contoh orang yang lagi sholat Jumat nih, sholat Jumat, mau kepalanya menggeleng kanan apa kiri, mau depan belakang, asal pantatnya tetap tidak rubah dari tempat duduknya, nggak batal. Ya. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan duduk, hilang akal atau apa namanya, linglung, kalor, atau orang yang punya penyakit ajan atau epilepsi. Kemudian yang terakhir yang membatalkan dulu itu memegang kubul atau dubur, alat vital, ya, tapi dengan telapak tangan. Kalau hanya untuk sekedar misalkan maaf ya gatal, maka hanya untuk menghilangkan atau mengurangi rasa gatalnya, padahal sudah wudhu, boleh dengan menggunakan hukum tangan kita, ya. Tapi jangan keenakan, ya, takutnya tidak kekontrol nanti. Cukup 1 kali, misalkan 2 kali, ya. Nah, ini ada nadom nih buat semangat dan bikin semangat, ya. Ada nadom tentang kartu wudhu dan batal wudhu. Nanti silakan dibikin berapa kelompok? 2, 3, 6 kelompok boleh, ya. 1 kelompok nanti dibikin wudhunya, ya. Ini dibagikan. Ini 1 kelompok, ya. 1 kelompok. Ini 1 kelompok. Ini yang belum. Ini juga kelompok. Ini kan kesini hidupnya. Ini 1 kelompok. Silakan membentuk kelompok masing-masing.